Oke, Pak, terkait mungkin peringatan keras untuk Pak Rasman, apa sih yang menjadi dasar akhirnya cuman hanya memberi peringatan keras saja? Pertimbangan pertama adalah tindakan beliau pada saat itu sebagai terdakwa, Oke. jadi bukan sebagai advokat, ya kan? Yang kedua adalah beliau ini masih cukup kooperatif. Ketika kita panggil dia datang. Jadi kita menilai bahwa beliau harus diberikan peringatan keras. Kita harus berikan kesempatan kepada orang, kalau orang itu berbuat kesalahan, dia ngaku bersalah. Artinya perbuatan yang dilakukan tidak pantas. Oleh karena itu, dengan pengakuan ini kami minta supaya beliau minta maaf. Perintah itu putusan minta maaf kepada MA, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan, masyarakat dan orang-orang yang merasa dirugikan, semuanya harus minta maaf. Kenapa? Karena perbuatannya jelas itu tidak pantas. Dan kita setelah sidang kode etik ini kita berikan sanksi. Sanksinya berapa? Pertanyaannya kenapa bukan pemberhentian atau pemecatan? Karena kami melihat bahwa sekali lagi bahwa Bang Rasman melakukan semua perbuatan itu di dalam persidangan dan bukan sebagai advokat. Itu pertimbangan kami yang paling utama. Tetapi karena dia sebagai anggota periode 1, secara moral kita bertanggung jawab untuk membina. Nah, kalau kita membina seseorang, kita harus bisa mengawal dia, perbuatan dia kita maafkan dan kita harus bina dia. Itu pertimbangannya, Bang. Yang ketiga adalah kami melihat bahwa keputusan dari PT atau penetapan dari PT mengenai pembekuan itu dalam istilah hukum kita tidak mengenal. Advokat dalam Undang-Undang Advokat tahun 2003 itu tidak mengenal istilah pembekuan. Yang ada adalah pemberhentian lisan tertulis, pemberhentian sementara dan juga pemberhentian tetap. Jadi kalau pembekuan itu kita nggak kenal, dan saya mesti ngomong jujur bahwa bukan tugas wewenang dari Pengadilan Tinggi untuk membekukan berita acara sumpah seorang advokat. Itu harus tugasnya organisasi advokat, gitu loh. Jadi kami lihatnya kejanggalan kalau tidak lazim. Itu pertimbangannya, Pak. Ya, ada lagi. Oke, artinya apa putusan dari PT Ambon yang membukukan Bas Advokat Rasman tidak berpengaruh secara ke organisasi atau secara profesi Rasman sebagai advokat, dia untuk mendampingi klien bahkan persidangan atau seperti apa? Iya, sudah jelas berpengaruh, berdampak kepada organisasi advokat periode 1 karena beliau jadi anggota dari periode 1 sehingga berpengaruh. Ya, teman-teman semua dari 34 provinsi bertanya kepada kami, kenapa Saudara Rasman bisa seperti itu? Ini merupakan perbuatan yang tidak pantas bagi seorang advokat, apalagi mukul-mukul meja, kemudian berteriak-teriak, kemudian menggunakan atribut advokat, toga itu di luar persidangan. Saya kira itu hal-hal yang kurang pantas yang dilakukan oleh seorang advokat. Nah, itu sebabnya pertimbangan-pertimbangan yang seperti itulah kami secara tegas memberikan sanksi teguran keras. Ini teguran ini kalau dilanggar kita cabut KTA-nya. Jadi kita minta tanggal 20 besok ini beliau harus bersikap baik, mengikuti peraturan yang ada, prosedur pengadilan harus diikut. Kalau tidak, maka kita akan cabut KTA-nya. Kita tidak akan segan-segan. Kita berikan kesempatan, kita bina, tapi kalau nggak mau dibina, ya kita cabut. Pak, berarti apa tuh Bas yang dibukukan oleh PT Ambon menurut Abang itu nggak sesuai atau tidak setuju dengan putusan itu? Ya sudah jelas kan tidak sesuai itu. Itu jelas, itu menurut saya itu tidak lazim dan berlebihan. Sekarang tugas Pengadilan Tinggi itu apa? Masa membekukan berita acara sumpah seorang advokat? Kan nggak ada itu. Pertimbangannya di mana? Itu sudah harus dilakukan oleh organisasi advokat.
Nah ini menunjukkan bahwa posisi advokat ini lemah. Padahal kita ini kan sebagai penegak hukum sederajat dengan jaksa, polisi, dan hakim. Tapi kenapa kita diperlakukan seolah-olah kita dianaktirikan, kita disepelekan, kita mendapatkan pilih kasih. Nah ini kita sayangkan, makanya kita akan bersurat secara resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung agar merevisi kembali, melihat kembali putusan pembukuan itu, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan terhadap profesi advokat. Kami sebagai advokat merasa terancam, merasa masa depan kami terancam. Profesi advokat ini sangat terancam, ini sangat berbahaya. Nah itu sebabnya perlakuan yang semena-mena ini atau abuse of power ini kita minta supaya dihentikan, jangan sampai terjadi lagi. Nah kami akan berusaha secara resmi. Oke, Pak, berarti sepanjang Bapak menjadi pengacara, pernah ada nggak seorang advokat basnya itu dicabut? Pernah ada nggak? Terus apa sih yang ditakutkan ketika bas seorang pengacara itu dicabut? Berita acara sumpah itu sepanjang sepengetahuan saya sampai saat ini belum pernah ada yang dicabut. Sepengetahuan saya, kalau dipecat dari organisasi advokat ada, tetapi kalau dicabut saya belum pernah dengar di Indonesia ini. Dulu waktu itu pengacara namanya Todung Mulai Lubis itu pernah dicabut SK-nya dari Peradi waktu itu. Ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh pengacara tersebut. Tapi setahu saya sekarang beliau juga beracara, artinya berita acara sumpahnya tidak pernah dicabut. Nah kalau berita acara sumpah dicabut itu sama dengan dapur seseorang itu dihancurkan. Masa depan seorang dihancurkan, masa depan advokat itu dihancurkan dengan adanya berita acara sumpah yang dibekukan. Nah pertanyaan penting juga bagi saya adalah dibekukannya sampai kapan? Nah, seharusnya diperjelas masa pembukanya berlaku sampai sekarang sampai kapan, itu harus diperjelas, seharusnya begitu. Nah ini menunjukkan bahwa tidak lazim dengan SK itu atau penetapan itu nggak lazim. Dan kita advokat kita pasti tolak, kita nggak akan terima karena kita diperlakukan tidak adil. Perlawannya seperti apa Pak nanti Apa? untuk ke MA atau seperti apa? Apa? Untuk terkait bas ini mungkin perlawanan ketidakterimaan atas bas kita akan bersurat resmi saja. Oke. Kita bersurat secara resmi, mohon pertimbangan kembali dengan dasar alasannya dari 1, 2, 3, 4, 5 supaya Pengadilan Tinggi Ambon kita mohon supaya direvisi kembali. Karena pembubaran ini kita tidak mengenal dalam istilah undang-undang advokat Indonesia. Nggak ada istilah itu. Dan itu menurut saya itu abuse of power. Berarti yang hanya bisa membuat pengacara itu tidak lagi bersidang SK-nya yang dicabut atau seperti apa sih Pak? Ya, berita acara sumpah itu kan menyatakan bahwa dia berjanji sebagai seorang advokat. Nah kalau itu dicabut, artinya dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, dia tidak bisa bertindak sebagai seorang advokat. Dia mungkin sebagai orang hukum, ya memberikan nasihat-nasihat hukum, kan orang datang boleh. Tapi dia tidak bisa beracara secara litigasi. Dia tidak bisa mewakili klien di kepolisian, di kejaksaan maupun pengadilan. Tetapi bisa yang disebut dengan non litigasi. Kalau non litigasi itu bisa saja dilakukan karena dia memberikan nasihat-nasihat hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum. Gitu loh. Tapi kalau litigasi udah nggak bisa lagi. Gitu loh Mbak. Ya.